Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ini lanjutan tentang pasal memilih ustadz, memilih ilmu, memilih teman belajar dan kesabaran. Lanjutan tentang memilih teman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna sabra paling atas. Wa'lam anna sabra was sabata aslun kabirun fi jami'il umuri. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh sabar, wasabat dan tetap lama pada suatu tempat itu aslun kabirun. Itu fondasi yang besar fi jami'il umuri dalam segala urusan. Artinya apapun yang kita lakukan itu butuh kepada kesabaran dan ketetapan. Butuh apapun itu. Memang apapun yang kita lakukan kita harus sabar dan teguh. Nah, ini sangat pengaruh sekali untuk keberhasilan perkara-perkara yang kita lakukan. Harus ada sabar dan teguh. Walakinnahu azizun, tetapinya kesabaran itu aziz. Qalil, arti aziz qalilun, sedikit, tapi jarang kita sabar, makanya kita susah untuk sukses baik dalam belajar atau dalam pekerjaan apapun. Enggak kuat bersabar. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang, likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Syair nih, banyak syair nih kita. Sabit bagi setiap orang kepada sya'wil ula kepada posisi yang tinggi itu harakatun dalam akhar. Sabit bagi setiap orang kepada posisi yang tinggi itu harakatun, ada keinginan. Semua orang pengen berada di posisi yang tinggi, pengen dapat banyak ilmu, pengen dapat apapun lah yang istimewa. Walakin azizun fir rijali sabatun, tetapi bermula sedikit pada lelaki itu ketabahan, ketetapan. Azizun mubtada, lakin ini nggak ada amalnya. Tetapi untuk sedikit sekali para pejuang itu yang tabah, yang sabat, yang tetap pada satu hal yang sedang dia lakukan. Artinya yang mau dikatakan di sini, sabar itu langka, jarang orang yang mau bersabar, mau tetap dalam satu perkara. Padahal kalau mau bersabar pasti akan berhasil. Qila, dikatakan orang, ini untuk menguatkan syair di atas. Mas syaja'atu, apa itu syaja'ah, apa itu keberanian? Qila, dikatakan orang, asyaja'atu sabru sa'atin. Bermula suja'ah, keberanian itu sabar sesaat. Jadi berani itu sebenarnya bukan dengan berani menyerang, kuatnya badan, bukan. Tapi sabar, bersabar itulah hakikat keberanian. Ketika kita diserang orang misalkan, kita langsung menyerang dia, itu bukan hebat namanya, bukan berani. Justru keberanian ketika kita sanggup bersabar, menahan diri, ya itu maksudnya. Jadi yang mau dibilang di sini, sabar itu dianggap satu sifat berani. Fayambaghi ayyasbata wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara. Maka sepantaslah oleh bahwa tetap ianya si murid dan bersabar ianya si murid ala ustadin, kepada seorang ustaz, wa ala kitabin, bersabar ia di atas satu kitab, hatta la yatrukahu, hingga tidak meninggalkan ia akannya kitab, abtar, hal keadaan kitab itu yang putus. Ini anjurannya yang susah untuk kita amalkan. Anjurannya seorang santri itu harus bersabar menetap kepada seorang ustaz dan menetap kepada satu kitab, artinya belajar satu kitab hingga khatam, hingga sempurna. Tidak meninggalkan ia akannya kitab hal keadaan putus, baru separuh sudah kita tinggalkan, berpindah lagi ke kitab yang lain. Ini kayak kita baca di channel ini nggak khatam satu-satu, pindah-pindah. Bagusnya berarti fokus ke satu kitab sampai khatam, baru lanjut kitab yang lain. Wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhara qabla ayyutqinal awwala. Wa ala fannin, kita atas kepada ala ustadin, dan tetap ia dan sabar ia di atas satu pelajaran hingga tidak sibuk ia dengan pelajaran yang lain, qabla ayyutqina, sebelum kokoh ia
akan yang pertama. Jadi begitu anjurannya, kita tetap tabah dan sabar mempelajari satu macam mata pelajaran. Kita tidak menyibukkan dengan pelajaran yang lain, sehingga pelajaran yang pertama tadi sudah kita kuasai dengan mantap. Nah, ini baru benar. Satu-satu kitab aja ya, jangan kita borong. Ini kadang pelajaran banyak banget bareng-bareng ya. Tapi memang kurikulumnya seperti itu sekarang. Pelajaran 12 semua kita belajar dari awal pelan-pelan. Jadi kalau Syekh Zarnuji ini menganjurkan hendaklah kita satu-satu pelajaran aja dulu. Ya, selesai satu kitab, selesai satu pelajaran, naik ke pelajaran selanjutnya. Itu baru ada hasilnya. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhara min ghairi darurah. Ala baladin juga sama, tetap sepantaslah bahwa tetap dan sabar ia di atas satu negeri, satu daerah atau satu pesantren lah sekarang. Hatta la yantakila, hingga bahwa tidak berpindah ia kepada negeri yang lain min ghairi darurah, tanpa kebutuhan darurat. Kita tetap tabah berada di satu negeri yang dalam daerah itu kita mencari ilmu. Kita betah di satu pesantren, jangan pindah ke pesantren yang lain tanpa darurat tentunya. Kalau ada hal yang darurat tidak bisa dihindari harus pindah ya. Mau gimana? Artinya selama mungkin selama memungkinkan kita untuk menetap di satu daerah, di satu wilayah, yang di wilayah itu kita belajar, di satu pondok, maka tetaplah di situ. Jangan pindah-pindah. Kenapa? Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yushghilal qalba wa yudhayyi'al awqat wa yu'ziyal muallima. Karena bahwa sungguh demikian seluruhnya. Demikian dari seorang guru pindah ke guru yang lain, satu kitab pindah ke kitab yang lain belum khatam, satu pelajaran belum sempurna pindah ke pelajaran yang lain, satu pesantren pindah ke pesantren yang lain. Karena bahwa sungguh demikian seluruhnya demikian, yufarriqul umura, mengacaukan ia akan segala urusan, mengacaukan, mencerai-beraikan. Nah, mencerai-beraikan, kita pindah ke sana ganti kitab lagi, beda pelajarannya, belum sibuk ngurus hal ini hal itu kan, perpindahan. Karena bahwa sungguhnya demikian semuanya demikian itu yufarikul umura, mengacaukan ia akan banyak urusan, wa yushghilal qalba, menyibukkan ia akan hati, galau kita, banyak masalah, wa yudhayyi'ul awqata, dan menyia-nyiakan akan waktu, banyak waktu kita yang terbuang akibat pindah-pindah, wa yu'ziyal muallima, dan lebih parah lagi bisa menyakiti ia akan guru. Wa yambaghi ayyasbira amma turiduhu nafsuhu wa hawa, ini kepada kita santri, dan sepantaslah oleh bahwa bersabar ianya si santri dari yang menginginkan akannya oleh nafsu dan hawanya. Artinya kita santri jangan suka mengikuti hawa nafsu. Nafsu kita emang pengen macam-macam, pengen pindah, pengen ini, pengen itu, banyak hal. Kalau kita memperturutkan menginginkan hawa nafsu, enggak sempat belajar. Sabar. Qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair. Berkata seorang pensyair. Ini untuk syair ini untuk menunjukkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu enggak bagus. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainih. Sesungguhnya hawa nafsu itu lahwa, sungguh dianya hawa nafsu itu al-hawanu, itu kehinaan bi'ainihi, kehinaan yang sebenarnya. Itu kehinaan bi'ainihi dengan innya kehinaan. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu lahwa, sungguh dianya hawa nafsu itu al-hawanu, kehinaan bi'ainihi dengan innya kehinaan, kehinaan yang sebenarnya. Artinya begini, mengikuti hawa nafsu itu sebenarnya kehinaan yang sesungguhnya. Karena nafsu akan menyeret kita kepada hal-hal yang hina tentunya. Nafsu pengen menganjurkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Begitu kita terjatuh dalam keburukan, kita pun terhina. Wasari'u kulli hawa, sari'u hawan. Sari' bermakna masru'. Kayak orang masru' itu orang yang kesurupan dan dimasuki. Wasari'u kulli hawa, dan bermula yang dimasuki setiap hawa nafsu itu sari'u hawan, itu dimasuki kehinaan. Artinya setiap hal yang di dalamnya ada hawa nafsu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan karena mengikuti hawa nafsu, itu berarti kita sudah mau menjerumuskan diri ke dalam kehinaan. Bermula yang dimasuki setiap hawa nafsu, itulah yang dimasuki kehinaan. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, kita akan
hina. Jadi ini pendukung perkataan Syekh di atas bahwa kita seorang santri janganlah mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang penting lagi, wa yasbiru 'alal mihani wal baliyah. Sabar ianya si santri di atas segala ujian, mihan. Mihan itu di atas segala ujian, wal baliyat, dan segala bala. Tentunya dalam belajar itu banyak tantangan dan rintangan, banyak kepahitannya. Sabar ia di atas segala mihan, mihnatun jamak, segala bala, ujian, cobaan, kita sabar, banyak tantangannya. Belum lagi di pesantren biasanya banyak penyakitnya, banyak penyakit kadas, kurap, segala macam banyak. Harus sabar, bisulan, bentar-bentar bisulan, makan indomie terus. Ini pengalaman. Nah, ini wakilah dikatakan orang. Ini ada syair yang mendukung bahwa memang kita harus sabar di atas segala ujian. Khazainul muna ala qanatiril mihan. Khazainul muna ala qanatiril mihan. Bermula gudang harapan. Jadi ini muna, ini ya, ini khazainul muna, bermula gudang segala harapan, gudang segala cita-cita, gudang segala maksud. Itu sabit ala qanatiril mihan, di atas banyaknya ujian. Jadi segala tujuan, keinginan baik yang pengen kita dapatkan itu selalu berada di atas banyaknya. Qanatir kita artikan kasir. Jadi memang segala cita-cita kita pasti untuk mencapainya berada di atas banyak banget rintangan dan cobaan yang harus siap kita lewati. Zainul muna ala kanatiril mihan. Walaqad unsyidtu, ini kata Syekh Darnuji. Walaqad unsyidtu, dan sungguh aku telah dibacakan satu nasyid. Wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan orang bahwa sungguhnya nasyid itu milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah syi'ran. Aku dinasyidkan akan satu syair. Ini ada satu syair ini. Kata orang syair ini milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala lan tanalal ilma illa bisittati. Ini ada yang kita dengar ini syair Imam Syafi'i katanya. Tapi di sini ini syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ketahui olehmu, huruf istiftah, lan tanalal ilma, tidak akan engkau dapati akan ilmu illa bisittatin, melainkan dengan 6 hal. Enggak akan kita dapatkan ilmu melainkan dengan 6 hal. Saunabbiuka an majmu'iha bibayanin. Saunabbiuka. Akan aku beritahukan kepadamu an majmu'iha, dari semuanya 6, bibayanin, dengan jelas. Saya akan memberitahukan kepada Anda, kata pensyair ini, 6 hal yang harus Anda miliki untuk bisa mendapatkan ilmu. Zakaun, kalau zakaun kita baca berarti khabar muqtadamah tuh. Kalau kita baca zakain badal pada sitatin. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Yang pertama itu zakaun, cerdas. Cerdas. Cerdas artinya zaka itu mudah paham. Gampang dalam mencerna pelajaran. Yang pertama zakaun, cerdas. Wahirsun itu rakus, keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita punya keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu, insya Allah mendapatkannya. Wastibarun, dan kesabaran. Sabar dalam proses, sabar dalam proses untuk mendapatkan ilmu. Zaka, cerdas, hirsun, punya tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu, keinginan yang kuat. Wastibarun, punya kesabaran. Wa bulghatun, punya bekal. Bulghah itu bekal. Ya tentunya dalam belajar harus ada bekalnya, punya sedikit belanja untuk biaya makan, beli kitab. Zaman sekarang beli kuota dan segala macamnya. Wa irsyadu ustadin, dan petunjuk seorang guru. Tentunya harus ada guru yang membimbing, guru yang kayak di atas tadi, yaitu guru yang a'lam kalau ketemu, yang paling alim, yang paling wara, yang tua. Watulu zamanin, dan panjang masanya, harus lama masanya. Karena dalam satu ilmu itu ya banyak hal yang harus dipelajari, belum mukaddimahnya, mabadinya, dasar-dasar segala macam, butuh kepada waktu yang lama. Kalau sebentar-sebentar ya nggak ada hasilnya. Kayak kita nanam pohon, baru 2 bulan 3 bulan udah kita cabut, nggak akan berakar.
Nah, ini 6 hal yang harus dimiliki oleh orang yang pengen mendapatkan ilmu pengetahuan. Wa amma ikhtiyaru syariki fayabbaghi ay yakhtaral majida wal wari'a wa sahibat tabai al mustaqimi sahibat taba'il mustaqimah sahibat taba'il mustaqim. Adapun bermula memilih teman itu maka sepantaslah bahwa memilih ianya seseorang al-majida, kan orang yang sungguh-sungguh, al-mujidda, mujidda apa? Ajadda yujiddu, mujidda, al-mujidda wal wari'ah. Sepantaslah bahwa memilih ia akan yang rajin, wal wara'a wal wari'a, dan akan orang yang wara, wari'a orang yang wara, wa sahibat tabi'i, dan akan pemilik tabiat yang lurus, al mutafahima, lagi yang mudah paham. Ini teman belajar yang harus kita pilih biar bisa belajar kelompok. Yang pertama, pilihlah yang mujidda, yang rajin, sungguh-sungguh. Wal wari'a, orang yang wara, saleh, terjaga dari yang haram, tidak suka mengambil punya orang. Wasahibat taba'il mustaqim, dan pemilik tabiat yang lurus, bukan orang yang melenceng. Nah, punya tabiat yang melenceng, ini tabiat yang lurus. Nah, punya jiwa yang normal, al mutafahim, lagi yang mudah pahamnya. Wa yafirra minal kaslani, dan lari ia dari orang malas. Jadi yafira kita ataf yakhtara. Sepantaslah bahwa lari ia dari pemalas, jangan berteman dengan teman yang malas, entar ikut malas. Wal mu'attila, dan lari ia dari teman yang wal mu'attili. Wa yafirra minal kaslani wal mu'attili, lari ia dari pemalas, wal mu'attili, teman yang menganggur, banyak santainya, suka buang-buang waktu. Wal miksari, dan lari dari si miksar. Miksar ini orang yang banyak ngomong, teman yang ngomong mulu. Wal mufsidi, dan yang suka merusak. Wal fattani, dan suka memfitnah. Nah, pemalas, penganggur, banyak ngomong, tukang rusak, tukang fitnah, tinggalkan. Itu tidak akan membantu proses belajar. Yang suka rese, suka mengganggu ketika belajar. Qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, anil mar'i la tasal wa absir qarinahu. Anil mar'i, tentang seseorang, la tasal, enggak usah engkau tanyakan, wa absir qarinahu, lihat olehmu akan temannya. Ini kiat memilih teman. Apakah kita perlu bertanya tentang seorang, apakah kamu orang baik, apakah kamu orang rajin, segala macam? Enggak usah ditanyakan. Anil mar'i, tentang seseorang, la tasal, janganlah engkau tanyakan. Kita enggak perlu tanya siapa dia. Wa absir qarinahu, lihat olehmu akan temannya. Cukup kita melihat temannya siapa. Karena biasa semuanya berkelompok-kelompok. Semuanya ada komunitas. Orang jahat komunitasnya orang jahat biasanya. Kayak motor Miu, komunitasnya Miu, RE King, komunitasnya RE King. Begitu juga orang, tentang seorang enggak usah kau tanyakan, lihat olehmu akan temannya. Nah, kalau temannya jahat biasanya dia juga enggak jauh-jauh. Fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Karena apa, sungguh seorang karin, seorang teman, bil muqarini, dengan teman itu mengikuti ia. Jadi seorang teman dengan teman yang lainnya biasanya ya sama, saling mengikuti. Kalau enggak nyambung, enggak mungkin dia berteman. Pasti ada sifat-sifatnya yang sama. Fa in kana dza syarin fajanibhu sur'atan. Maka jika ada ianya seseorang itu yang mempunyai keburukan, temannya tadi buruk, fa in kana dza syarin, maka jika ada ianya seseorang itu yang mempunyai keburukan, fajanibhu, maka tinggalkan olehmu akannya sur'atan, dengan cepat. Sur'atan mansub dengan cabut huruf kafa. Bila kita lihat temannya jahat, tinggalkan. Wa in kana dza khairin fakarinhu tahtadi, dan jika ada ianya temannya itu yang dza khairin, yang mempunyai kebaikan, fakarinhu, maka berteman olehmu akannya, tahtadi, niscaya engkau terpetunjuk. Kita lihat temannya baik, kita gabunglah ke dalam kelompok dia. Wa unsyidtu syi'ran akhara, dan aku dinasyidkan akan satu syair yang lain. Ada syair, banyak syair ini. La tashabil kaslana fi halatihi. La tashabil kaslana fi halatihi. Janganlah engkau temani akan orang malas dalam segala keadaannya, si pemalas. Jangan pernah menyertai orang yang malas, bergabung.
Kam solihin. Kam solihin bifasadin akhara yafsudu. Berapa banyak orang yang saleh. Ini kam solihin, ini kam khobariyah. Banyak banget orang yang soleh gitu maksudnya. Tapi di sini i'rabnya mubtada. Kam solihin bifasadin akhara yafsudu. Berapa banyak orang yang soleh dengan sebab kerusakan orang lain, yafsudu, rusak ya. Berapa banyak orang yang soleh itu rusak ya dengan sebab rusak orang lain. Banyak orang-orang baik yang rusak karena temannya tidak baik. Jadi menjerumuskan dia. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Bermula adwal balid. Adwa itu kayak penyakit, suka apa ya? Penyakit yang seorang kena mengenai orang lain. Adwa namanya menyebar, tercemar. Adwal balid. Tercemarnya orang bodoh kepada orang jalid, orang pintar itu sari'atun, cepat. Artinya, kalau orang pintar berteman dengan orang bodoh, ini bukan berarti engkau boleh berteman dengan orang bodoh. Ini orang bodoh udah bodoh jahat lagi. Bukan sekedar bodoh, kalau bodoh mungkin bisa diajarin. Ini pengaruh orang yang bodoh yang di dalam dirinya ada malas segala macam kepada orang yang pintar tadi itu cepat menyebarnya. Dia sanggup menarik orang yang rajin untuk menjadi malas, itu maksudnya. Kal jamri yudha'u fir ramadi fayahmadu. Seperti jamri ini seperti bara yudha'u yang diletakkan akan nianya bara dalam ramat. Dalam ramat itu sisa debu. Begitu kita membakar arangnya padam, sisa debunya namanya ramat. Seperti bara yang diletakkan dalam ramat, dalam debu sisa pembakaran, fayahmudu, maka padam ianya bara. Kita ambil bara yang menyala, kita taruh dalam debu-debu itu, dia akan padam. Begitulah umpamanya kalau orang yang rajin tadi, nah, kemudian berteman dengan orang yang bodoh malas, dia akan ikut jadi pemalas, terpengaruh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai dalil bahwa tabi'an itu memang terpengaruh. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Bermula setiap anak itu dilahirkan akan dianya di atas fitrah Islam, di atas kesucian. Nah, illa anna abawahu, melainkan bahwa sungguh orang tuanya lah yuhawidanihi, menjadikan oleh keduanya orang tua, menjadikan Yahudi oleh keduanya dua orang tua akannya si anak. Anak pada dasarnya fitrah suci Islam, kemudian melainkan bahwa sungguh kedua orang tuanya lah akan membuat keduanya jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Yahudi, berarti anak itu jadi Yahudi. Wa yunasiranihi, dan menjadikan Nasrani oleh keduanya orang tua akannya si anak. Kalau orang tuanya Nasrani, anak itu jadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, dan menjadikan Majusi oleh keduanya akannya si anak. Al-Hadis. Nah, jadi tergantung lingkungan berarti. Nah. Wa yuqalu fil hikmati bil farisiyah, dan dikatakan orang dalam satu hikmah dengan bahasa farisiyah, bahasa Persia. Nggak bisa ini. Ya rabat batar, ya rabat badetar, but izmarabat, bihak idza tibakillahis samad. Barabat idtara idtara siwa jahim, barni kukir Nabi Naim. Ntar kita lihat artinya. Ini bahasa Parsia. Wakil ada dikatakan orang dalam satu syair juga, in kunta tabghil ilma wa ahla, jika adalah engkau harapkan ilmu dan ahlinya ilmu, au syahidan yukhbiru an ghaibin, atau jika adalah engkau harapkan akan seorang saksi, yukhbiru yang memberitahukan ya an ghaibin tentang yang gaib. Jika engkau pengen mengharapkan ilmu dan ahlinya ilmu, engkau pengen mendapatkan seorang saksi yang memberitahukan tentang yang gaib, tentang hal-hal yang engkau tidak ketahui. Bagaimana caranya? Fa'tabiril arda bi asma'iha, maka ambil i'tibar olehmu akan bumi dengan nama-namanya bumi. Jadi maksudnya di sini begini, jika kita pengen tahu sesuatu, kita pengen mendapatkan seseorang yang akan memberitahukan tentang hal-hal yang kita tidak tahu. Jadi tidak selamanya harus kita tahu. Caranya begini, ambil i'tibar olehmu akan bumi dengan namanya bumi.
Jadi dari nama aja biasanya menunjukkan musamma maksudnya di sini. Misalkan nama bumi, kalau disebut bustan, berarti kita paham bustan kebun, dalamnya berarti ada pepohonan, ada buah-buah segala macam. Kalau disebut hadikah, berarti hadikah itu di dalamnya ada banyak bunga segala macam. Kalau disebut misalkan ghobah, berarti mafhumnya hutan belantara. Jadi dari nama saja kita sudah paham. Nah, walaupun tidak selamanya harus seperti itu. Wa'tabiris sahiba bis sahibi, ambil pelajaran olehmu akan sahib, akan teman dengan seorang teman. Untuk mengetahui seorang teman baik atau tidak, tinggal lihat temannya. Jadi di sini ambil pelajaran dengan bumi, dengan nama-namanya, walaupun tidak selamanya seperti ini. Kayak misalkan Malang, nama daerah Malang. Apakah menunjukkan daerah Malang itu tidak baik karena arti Malang mungkin tidak beruntung? Nah, enggak, kan belum tentu juga. Jadi secara umum seperti itu. Sehingga di sini Ustadz pentahqiq kita ini protes juga pada masalah ambil pelajaran dengan bumi dari nama-namanya bumi. Jadi arti syair dalam bahasa Persia tadi begini. Ini wa makna hadainil baitaini. Bermula makna ini dua bait. Kama akhbarani, sebagaimana memberitahukan kepadaku oleh akhi Dr. Abdullah Al-Khalidi. Kata beliau, mungkin beliau ini orang Persia tahu. Asamratus sayyi'ah hiya minal hubbatis sayyi'ah. Minal habbatis sayyi'ah. Bermula buah yang buruk biasanya dari biji yang buruk. Biji yang buruk, bibit yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Itu maksudnya dari bahasa Persia tadi. Kisman bizatillahi tahiris samad. Itu sebagai sumpah dengan zat Allah yang suci lagi yang samad. Al amalu sayyi yasukuka nahwal jahim. Bermula perbuatan yang buruk itu akan menarik engkau kepada neraka jahim. Wa zikral hasanah, dan peringatan yang baik ta'khuduka, mengambil ia akan engkau ilan naim, kepada sorga. Itu artinya. Jadi bait terakhir tadi ambil pelajaran dari bumi dengan namanya, al baitul akhir. Bait terakhir tadi muktabis, itu diambil dari hadis dhaif sanad. Rawahu Ibnu Adi, diriwayatkan akan hadis oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil an Ibni Mas'ud, dan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sya'bil Iman. Undur Faidul Qadir, lihat olehmu akan kitab Faidul Qadir syarah Jami' Saghir. Di sana ada penjelasan panjang lebar. Ya. Jadi maknanya bermula makna alladzi, yang menginginkan, ianya pensyair akannya makna tadi. Idza wajadtum isma buq'ah, bila engkau dapati akan nama satu daerah minal buqa', akan nama satu daerah dari daerah-daerah, engkau dapati namanya makruhatan, engkau dapati akan nama satu daerah dari banyak daerah akan nama yang tidak disukai, dibenci. Fastadillu, maka ambil dalil olehmu di atas demikian bumi itu makruha, bahwa bumi itu tidak baik. Nah, wa kadzalika sahib, demikian pula seorang teman, la yakunu, tidak ada ia illa ma'aman yusyabihu, kecuali bersama orang-orang yang menyerupainya. Begitu juga untuk mengetahui seseorang kita tinggal melihat temannya. Kata beliau di sini, wala yafa anna hadza minat tatayyur, tidak sunyilah oleh bahwa sungguh ini sebahagian dari tatayyur, merasa malang, al-manhi anhu syar'an, merasa malang yang dilarang darinya dalam agama. Jadi kita merasa malang dengan sesuatu. Ta'irukum, kayak dalam surah Yasin itu kan kita nggak boleh merasa malang dengan sesuatu nama, sesuatu daerah atau suara burung lah. Ada burung ini menunjukkan tentang terjadi ini nggak boleh. Nah, kayak tadi saya bilang, kita mendengar daerah Malang misalkan, berarti padahal Malang nggak tahu juga artinya apa. Malang, apakah daerah itu Malang atau daerah apa ya? Biasanya memang nama mencerminkan tentang keadaan suatu daerah. Kali Malang, Kali Malang. Apakah dalam kali itu? Enggak tahu lah. Ya lebih kurang seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.